Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki XL7 tipe Betamatic warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki XL7. Nah, langsung saja, inilah mobil Suzuki XL7 tipe Betamatic warna putih yang kita review. Pertama, seperti biasa, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil Suzuki XL7 ini memiliki lebar 1,775 meter. Kemudian untuk tingginya, mobil ini memiliki tinggi 1,71 meter. Serta untuk panjangnya, mobil Suzuki XL7 memiliki panjang 4,45 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Di sini untuk bagian grill depannya kombinasi antara warna hitam dan chrome. Untuk bagian tengah terdapat logo Suzuki berwarna chrome, kemudian ada list warna chrome di bagian samping. Serta untuk grillnya ini desain muscular. Lanjut, untuk lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada lampu LED, serta di sini untuk lampu seinnya. Untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam serta memiliki cover berwarna hitam. Dan untuk bagian depannya front underguard berwarna silver. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, kalau untuk yang warna putih ini tampilannya menjadi lebih sporty karena kombinasi antara warna hitam pada bagian over fender dengan putih pada bagian bodi. Sekarang kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya di sini berwarna silver. Kemudian untuk bagian jendela, pilar atasnya di sini sewarna bodi berwarna putih. Kemudian untuk pilar B-nya berwarna hitam. Lalu untuk list bagian bawahnya juga berwarna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, menggunakan cover berwarna chrome serta dilengkapi dengan tombol kilas pada bagian ujung. Dari bagian handle pintu kita lanjutkan ke bagian spion. Untuk spionnya juga memiliki cover sewarna bodi berwarna putih, dilengkapi dengan lampu sein pada bagian ujungnya. Lalu untuk sisi bagian samping depan, di sini terdapat aksen berwarna hitam, dilengkapi juga dengan emblem VVT pada bagian samping. Ini menandakan sudah menggunakan mesin dengan jenis teknologi terbaru. Untuk bagian bawah, karena mobil ini merupakan jenis crossover, jadi sudah dilengkapi dengan over fender. Nah, untuk over fendernya ini model bolt cukup tebal. Kemudian untuk velgnya di sini menggunakan model dual tone. Nah, untuk desainnya seperti ini. Cara desain di sini terdapat 10 jari dengan 5 baut. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Untuk bannya sendiri di sini berukuran 195/60 R16. Untuk ukuran bannya ini cukup tebal. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk bagian samping di sini untuk bagian atas terdapat list warna hitam. Kemudian untuk side underguardnya berwarna silver. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Nah, di sini menggunakan bahan bakar jenis bensin. Untuk kapasitas tangkinya di sini mencapai 45 liter. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Untuk belakang di sini menggunakan rem jenis standar. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakangnya. Kita lihat secara lebih detail. Untuk bagian belakang kombinasi antara warna hitam dan warna putih. Untuk tipe beta ini belum dilengkapi dengan lurus spoiler, tapi di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem. Lalu untuk bagian kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan rear defogger, ada wiper di bagian tengah. Kemudian untuk bagian tailgate-nya di sini berwarna hitam, ada logo Suzuki berwarna chrome di bagian tengah, serta di bawahnya ada aksen list warna chrome juga. Untuk tampilan lampu belakangnya seperti ini. Di sini untuk lampu belakang sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu sein menggunakan lampu jenis bolam, kemudian lampu mundurnya juga jenis bolam. Kemudian untuk lampu remnya di sini menggunakan lampu jenis LED. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu di sebelah kanan backdoor di sini terdapat emblem XL7. Dan untuk fitur keselamatan tambahan lagi, untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik sewarna bodi. Lalu ada reflektor model vertikal di bagian ujung, serta untuk bagian bawah di sini juga terdapat rear underguard berwarna silver dengan kombinasi over fender. Untuk ban serep terletak di bagian bawah. Karena mobil ini memiliki kapasitas 7 penumpang, jadi untuk bagian atasnya full untuk kapasitas tempat duduk.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Suzuki XL7 yang tipe Betamatic warna putih terbaru tahun 2021. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Oh ya, di sini untuk bagian depan terdapat antena. Jadi untuk lokasi antenanya ada di bagian ujung depan sini. Nah, untuk antenanya di sini menggunakan model South Pole. Kita ke bagian interior. Nah, di sini untuk sisi pengemudi handle pintunya dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Nah, kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Kita nyalakan lampu dulu. Untuk door trimnya di sini dominasi oleh warna hitam. Bagian atasnya di sini warna hitam. Kemudian untuk bagian tengah ada les warna silver serta terdapat aksen warna karbon. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini ada pengaturan untuk kaca spion elektrik, kemudian di belakangnya tombol untuk pelipatan. Ini untuk window lock, pengunci jendela, sampingnya untuk central lock, pengunci pintu, serta untuk power window sudah auto pada sisi driver. Dan untuk covernya di sini menggunakan cover warna hitam, ada laci penyimpanan kecil. Kemudian di sini untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian bawah di sini terdapat satu buah cup holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Di sini ada kisi AC, ini untuk pengaturan arah hembusan. Kemudian untuk bagian tengah dashboardnya di sini juga terdapat aksen warna silver serta terdapat serat karbon. Untuk menyalakan mesin tipe Beta ini sudah menggunakan tombol start stop engine. Lalu di sini ada beberapa tombol, mulai dari ini tombol untuk sensor parkir, kemudian ini untuk tombol stability control, serta ini untuk pengaturan lampu utama. Di bawahnya ada laci penyimpanan dilengkapi dengan penutup. Lalu di bawah ada tuas pembuka kap mesin, serta di sini untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Untuk tuas tangki BBM-nya ada di bawah jok pengemudi. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sini terdapat beberapa indikator. Ini ada indikator untuk tachometer atau RPM, lalu di bawahnya ada indikator suhu. Di bagian tengah ada MID, lalu ini indikator untuk speedometer, dan juga di bagian ujung ini untuk indikator bahan bakar. Untuk bagian setir, tengahnya model bulat, di sini terdapat logo Suzuki serta ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi. Untuk di sebelah kiri, di sini terdapat tombol untuk audio assist steering, ini pengaturan channel, kemudian ini untuk pengaturan volume, dan untuk bawahnya di sini untuk memutekan volume. Di sini ada beberapa tombol untuk Bluetooth handsfree, jadi kita bisa angkat atau tutup telepon kalau handphone kita terkoneksi dengan Bluetooth pada head unit. Lanjut ke sebelah kiri, di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper, kemudian untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu, dan untuk setirnya di sini sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga memberikan kesan elegan. Untuk posisi setirnya di sini juga bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita untuk menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya di sini menggunakan model double tint touchscreen, semi floating atau semi mengambang. Kemudian ada dua buah kisi AC di bagian tengah. Untuk tengah ada tombol hazard. Lalu ini untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Untuk sebelah kiri ini untuk pengaturan kecepatan fan, lalu untuk sebelah kanan di sini ada pengaturan suhu lengkap dengan heater juga atau penghangat. Ini untuk menyalakan defogger belakang, ini untuk defogger depan. Lalu ini untuk mode pengaturan arah hembusan, ini untuk mode auto AC. Ini untuk tombol menyalakan AC, di bawahnya untuk mematikan AC, serta di sini ada tombol untuk air circulator, pengaturan sirkulasi udara. Untuk bagian bawah di sini terdapat beberapa slot. Yang pertama ada slot untuk power outlet berukuran 12 volt. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini slot untuk USB dan juga aux, jadi bisa digunakan untuk flash disk. Lalu ada laci penyimpanan kecil. Di sini ada dua buah cup holder dilengkapi dengan kisi AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Untuk transmisi menggunakan transmisi jenis matic. Maticnya konven 4 percepatan. Ini tombol untuk shift lock-nya. Kemudian lanjut ke bagian belakang. Untuk handrem menggunakan handrem model mechanical. Untuk konsol box-nya di sini covernya soft touch. Nah, di sini ada laci penyimpanan tambahan. Dari bagian konsol kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag, kemudian ada kisi AC, dan untuk bagian tengah terdapat aksen karbon serta les warna silver. Di bawahnya terdapat glove box. Untuk glove box-nya model standar opening. Lalu untuk bagian bawahnya di sini polos. Lanjut ke sisi samping. Untuk samping door trim kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas terdapat assist grip model retract. Lalu di sini ada sun visor dilengkapi dengan cermin juga. Untuk bagian tengah
Di sini terdapat lampu kabin, untuk lampu kabinnya standar. Kemudian untuk spion tengahnya di sini juga yang tipe beta ini standar. Untuk sound visor sisi pengemudi di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Suzuki XL7 yang tipe Betamatic warna putih terbaru tahun 2021. Sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Nah, di sini yang menarik untuk joknya menggunakan bahan kombinasi antara sintetis dengan bahan fabric. Tapi untuk bahannya sendiri sangat bagus. Nah, di sini untuk sisi pengemudi, joknya dilengkapi dengan reclining atau pengaturan sandaran, kemudian dilengkapi juga dengan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Serta untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan tuas pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur. Sudah sangat lengkap. Nah, dari baris pertama, sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trim baris kedua di sini kurang lebih sama seperti pintu utama, berwarna hitam. Kemudian untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan satu buah cup atau holder serta ada speaker utama di bagian ujung. Nah, dari bagian door trim kita langsung lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan baris kedua dan baris ketiga. Lalu ada assist grip modal retract di bagian ujung. Di sini ada lampu kabin. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Ini jaraknya sangat longgar sekali. Kita coba sliding maju ke depan. Nah, untuk maju ke depannya ini bisa sampai full. Jadi jarak untuk slidingnya ini memang sangat panjang sekali sampai segini. Untuk masalah tempat duduk tinggal tergantung settingan posisi duduknya. Nah, ini untuk posisi paling mentok mundur. Bisa kita lihat untuk lututnya masih sangat longgar, bahkan bisa buat selonjor. Sekarang kita kembalikan ke posisi normal. Nah, untuk posisi normal posisinya segini. Kalau untuk masalah luasnya tidak ada masalah. Jadi kalau dimuat 3 orang dewasa masih sangat longgar. Lalu untuk fungsional di sini ada laci penyimpanan tambahan. Di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ada laci penyimpanan kecil di bawahnya. Dan di belakang jok penumpang depan juga terdapat zipper pocket. Lalu di sini terdapat 2 buah headrest. Serta untuk bagian tengah ini bisa dilengkapi dengan armrest, bisa digunakan untuk sandaran lengan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Suzuki XL7 yang tipe Betamatic ini. Dari baris kedua sekarang kita melanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, yang menarik dari mobil Suzuki XL7 ini, untuk baris keduanya mode pelipatannya tidak seperti mobil lain yang model one touch tumble kemudian terlipat full. Kalau di sini pelipatannya hanya pada bagian sandaran, kemudian untuk akses menuju ke belakangnya kita harus menarik tuas untuk mendorong ke depan. Kelebihan dari metode seperti ini, untuk jok baris keduanya bisa dilipat rata lantai. Hanya saja untuk akses menuju ke belakangnya memang agak sedikit susah. Nah, kita sekarang coba duduk di posisi baris ketiga. Ini untuk pelipatannya lebih butuh banyak energi karena kita harus lipat kemudian dorong joknya. Jadi di sini ada rel sliding. Untuk rel slidingnya ini memang cukup panjang. Untuk mengetahui posisi duduk kita harus tegakkan lagi untuk sandaran baris keduanya. Nah, tapi yang jadi masalah di sini untuk posisi duduknya menjadi tidak standar lagi karena sangat longgar. Kita bandingkan dengan sisi samping. Nah, tapi sebenarnya di sini bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Termasuk kalau dimuat oleh 2 orang dewasa, di sini juga masih sangat longgar. Kemudian untuk bagian samping, di sini ada satu buah cup holder. Lalu bagian atasnya terdapat assist grip. Untuk yang baris ketiga modelnya fix. Kemudian untuk yang sebelah kanan juga sama, assist gripnya model fix. Di bawah dilengkapi dengan satu buah cup holder juga. Kalau untuk baris ketiga kurang lebih gambarannya seperti itu. Sekarang kita coba keluar. Tapi sebenarnya untuk keluar ini kita tidak perlu melipat sandaran. Kalau misalnya didorong kita bisa langsung keluar seperti ini. Tapi kalau dengan bobot seperti saya memang sepertinya harus dilipat dulu. Kalau membawa anak kecil sebenarnya kita tidak perlu lipat sandaran, cukup sliding dorong maju mundur. Nah, dengan jeda sekian masih bisa dilalui oleh anak-anak. Ini hanya perlu kebiasaan saja untuk akses keluar masuknya. Nah, untuk mobil Suzuki XL7 yang warna putih ini merupakan salah satu warna yang paling favorit. Karena kalau di wilayah kami, di wilayah Solo, ini harga jualnya cukup stabil. Nah, sekarang kita buka bagian bagasinya. Di sini bisa kita lihat untuk bagasinya sangat longgar. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Selain itu, di sini untuk lokasi penyimpanan toolkitnya juga strategis, terletak di sebelah kanan serta tempat penyimpanannya sangat rapi. Di sini tertata sehingga mudah diakses jika dalam kondisi darurat. Selain itu yang cukup menarik, untuk bagian sandarannya ini masih terdapat laci penyimpanan tambahan. Untuk separatornya ini materialnya sangat bagus serta modelnya 50-50, jadi bisa dibuka salah satu.
Kalau kita membawa barang bawaan yang banyak, kita tidak perlu repot angkat-angkat barang kalau untuk akses ke bagian dalamnya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki XL7 tipe Betamatic warna putih. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Seperti biasa, kita tarik tuas kap mesinnya. Untuk tuasnya ada di bagian bawah sini. Sebagai informasi, untuk mobil Suzuki XL7 ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan kode K15B. Mesin ini menggunakan 4 silinder dengan 16 katup. Nah, sekarang kita angkat kap mesinnya. Seperti biasa, kita sandarkan dulu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian dalam sudah dicat sewarna putih. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan peredam. Lalu untuk mesin yang digunakan pada mobil Suzuki XL7 ini mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 77 kW pada 6000 rpm. 77 kW ini setara dengan 104,7 PS. Lalu untuk torsinya sendiri mampu mencapai di angka 138 Nm pada RPM 4400. Untuk masalah tenaga bisa dibilang cukup optimal. Kemudian untuk fitur keselamatannya juga cukup lengkap karena sudah dilengkapi dengan stability control yang berfungsi untuk menjaga kestabilan mobil terutama ketika melaju dalam kecepatan tinggi. Lalu untuk sistem pengereman juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Dan untuk yang tipe Matic ini sudah dilengkapi dengan hill hold control atau yang biasa kita kenal dengan istilah hill start assist. Ini fungsinya untuk menjaga mobil supaya tidak ngelundur ke belakang, terutama ketika berada di kondisi kemacetan di tanjakan. Nah, sangat lengkap sekali bukan? Kurang lebih itulah gambaran untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Betamatic warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Suzuki XL7 ini, silakan bisa menghubungi Mas Andi. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Saya Andi dari Suzuki Mobil Solo. Kalau mau pesen Suzuki bisa hubungi Andi di nomor 0821 349 214 71. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda harus like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai update pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.